Dan Allah membenci orang yang rendah akhlaknya. Rendah apa lagi? Sedikit ibadahnya. Banyak maksiatnya. Wakila wa dan kila dikatakan fala ta'jal famakalah jangan ta'jal engkau tergesa-gesa terburu-buru bi amrika bi dengan amrika dengan urusanmu wastadimhu wa dan istadim istiqomahlah atau mengawanglah continue konsisten kepada amr fama sallat asoka kamustadim famaka shalla apa Mas Ali di situ di sarahnya apa sholat ada keterangannya sholat berarti di mana Pak? Meluruskan. Fa maka tidaklah sholat dia meluruskan asoka tongkatmu kamustadibika seperti mustadim orang yang istiqomah. Jadi ini satu ungkapan dalam bentuk syair. Kadang syair itu membutuhkan takwil, penjelasan. Kadang belum bisa dipahami secara tekstualnya. Jadi pesan mu'allif ini kita tidak boleh tergesa-gesa dalam segala urusan. Malah usahakan, upayakan setiap masalah yang kita hadapi, sesuatu yang akan kita jalankan, hendaknya awali dengan istikharah. Apa dong? Apa istikharah itu? Minta bimbingan Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kita minta petunjuk Allah, bimbingan Allah, apa yang kita nanti akan kerjakan, akan kita tunaikan, akan kita laksanakan, insya Allah tidak akan ada penyesalan, apalagi kekecewaan. Karena apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi karena seseorang yang melakukan
aktivitas apapun bentuknya, ketika sudah dia adukan kepada Allah, dia sudah curhatkan ke Allah, maka Allah akan membimbing, menuntun sesuai apa yang menjadi kehendak terbaik Allah untuk kita. Masalah apapun, apalagi masalah akan menghadapi rumah tangga, minta petunjuk Allah. Ya Allah, apakah itu, sebut aja maskot terbaik untukku ya Allah. Ya, istikharah dulu. Ya, kemudian kalau kita sudah berumah tangga, maka dimusyawarahkan sebelum menentukan apa yang terbaik yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan. Musyawarah, walaupun kita sebagai kepala rumah tangga, jangan menganggap remeh. Boleh jadi ada ide yang keluar dari istri kita atau anak kita, karena ini juga besar. Allah wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Perintah Allah, hasilnya apapun kalau sudah dimusyawarahkan akan menjadi kebahagiaan, kepuasan. Sebaik apapun yang sudah diputuskan tapi nggak hasil musyawarah, di tengah jalan mungkin ada konflik. Kenapa? Walaupun baik, akan melahirkan sesuatu yang mafsadah. Kalaupun nggak baik tapi sudah dimusyawarahkan, maka semua yang pernah kita ajak musyawarah, maka akan berusaha dulu banyak untuk memperbaiki keadaan itu. Karena apa? Bareng, bersama. Ketika saat memutuskan, maka ketika itu sudah diputuskan ternyata tidak baik, maka akan berusaha untuk merubah. Itu pasti akan menjadi kebaikan endingnya. Ada segala sesuatu. Mikir dulu, ya toleh, kira-kira bahwa HP itu maslahah apa mufsadah, kira-kira resikonya apa, sanksinya seperti apa, dipikirkan. Kenapa dilarang? Karena mafsadatnya lebih besar, bahayanya lebih besar. Karena masih dalam keadaan kita studi seperti ini, belajar, ganggu nanti. Kalau sudah selesai nanti, sudah keluarga, sudah rumah tangga, sepuasnya bawa HP 5 juga nggak apa-apa. Tapi dulu di pesantren nggak pernah. Kalau kiai melarang, so jangan pegang HP, jangan bawa HP. Tapi nggak berani. Kalau minta kiriman orang tua pakai surat, kadang ke Telkom, wartel, masukin uang 500 lewat koin, ya, telepon. Kenapa besar kiai seperti itu nggak berani? Kiai juga pernah pesan dimanapun, kapanpun, jangan lepas peci. Aku tidak berani melepas kecuali saat tidur aja. Kamar mandi pun pakai peci. Nanti ada keberkahan hidupmu, berkah ilmu. Ya, anak-anak makanya keluar dari kamar asrama harus wajib pakai peci. Itu ternyata semuanya ada keberkahannya yang kita belum mampu menyingkat hikmah di balik. Kenapa harus menutup kepala setiap saat, setiap waktu? Yang jelas Rasulullah melakukan itu, dan itu tafa'ulah itbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua amalan kita sandarkan selalu kepada Allah, kepada Rasulullah, bernilai ibadah, bernilai pahala. Wa qila, wa dan kila dikatakan, qala, berkata Abu Hanifah li Abi Yusuf, Abi Yusuf kepada Abi Yusuf rahimah, semoga merahmati huma kepada keduanya. Siapa Allah? Allah Ta'ala maha Allah. Kunta, engkau, balidan,
Balidan itu orang yang, mohon maaf ya, bodoh atau oon. Tahu oon? Artinya kecerdasannya itu di bawah rata-rata, itu balik. Akhrajatka mengeluarkankah engkau. Ini yang mengatakan siapa? Abu Hanifah kepada siapa? Abi Yusuf. Al-muwadhabatu, muwadhabah apa artinya? Masalah di situ. Istiqomah. Al-muwadhabah, continue. Fit darsi, di dalam belajar. Wa iyyaka, wa dan iyyaka, takutlah kamu, wal kasala, akan kemalasan. Fa innahu, fa maka innahu sunya al-kasal syu'mun, itu keburukan, wa afatun, dan kerusakan, azimatun, yang amat sangat besar. Jadi Abu Hanifah pernah menyampaikan nasihatnya kepada Abi Yusuf. Apa kata beliau? Jika engkau orang yang paling bodoh di dalam kelas, di dalam pesantren, atau di dalam tempat kamu belajar, tapi ketika engkau terus al-muwadhabah, terus istiqomah, maka kebodohan itu akan segera meninggalkan kita, berganti berbuah dengan kecerdasan, kepandaian, kepiawaian, dan akan meraih sesuatu yang dicita-citakan. Tetapi ada orang pintar, cerdas, tapi malas. Ada sudah mungkin 30 juz, tapi malas luar biasa. Murajaah enggak mau, belajar lagi enggak mau. Akhirnya apa? Hilang semuanya. Sudah sekian lama dia menghafal ilmu apapun, tanpa diulang-ulang, tanpa dimutola'ah, akan hilang. Makanya kesempatan terbaik bagi orang yang sudah punya ilmu pengetahuan adalah mengajar. Karena mengajar itu tugasnya mengasah. Dan gak ada orang yang mengajar kemudian habis ilmunya, malah semakin tambah ilmunya. Karena ketika sebelum mengajar mereka mutola'ah lebih dahulu, murojaah, mencari referensi, mengambil rujukan, sehingga berkembang wawasannya. Ketika orang berilmu tapi kemudian malas mengajar, ya sudah, selesai saat itu juga. Ya, apapun aktivitasnya, ya, kalau sudah ada sifat malas, akan gagal di tengah jalan. Orang dia pekerja, tapi karena dia malas untuk mendapatkan sesuatu yang dia impi-impikan, yang
1 berangkat jam 7 pagi. Dia enjoy aja, nanti aja dia jam 10. Berapa jam waktu yang dia sia-siakan. Begitupun saat belajar. Yang murojaah. Karena bisa disampaikan. Tapi karena dulu itu masaknya sendiri di pesantren. Kalau sekarang enak, bisa masak bareng, makan bareng. Kita masak sendiri sampai pakai kompor gas. Ya, beli minyak tanah, kemudian disuruh, kadang macet karena sumbunya nggak nongol, menyuci beras. Ya Allah, ngambil kendil, begitu kendil mau dipakai ternyata udah dipakai temennya, yang masakin. Ya Allah, nunggu antri, kendil kita pakai temennya untuk masak, kompor sudah nyala. Ya, masa berjam-jam menunggu nanti sampai matengnya nasi itu murojaah dapat 1 juz. Ya. Jangan ada waktu yang sia-sia. Jangan ada waktu yang tidak manfaat, secuil pun, semenit pun, karena nggak pernah kembali waktu itu. Apalagi sekarang enak kan, nggak usah masak, tinggal makan. Dan Nabi pulang selalu jam 11. Habis murajaah, habis start sama kiai, murajaah dengan teman, mana yang belum mungkin, diulang. Pulang jam 11. Ke asrama, makan, kemudian tidur sebentar sampai tidur, habis tidur murajaah lagi. Persiapan doa asar, belajar, habis asar sampai menjelang maghrib, menanti maghrib, tapi nggak kemana-mana, ke masjid, karena masjidnya dekat pesantren. Yang lain main bola, main apa, tapi nggak, tetap Quran murojaah. Masih lumayan ada waktu 20 sampai 30 menit menunggu nanti pemandangan di teras masjid, melihat dengan suasana hiruk pikuk orang lalu lalang pergi ke pasar, kita murojaah. Habis maghrib makan, sebentar habis makan nunggu isya murojaah lagi. Bisa begitu pun terus. Kadang-kadang tidur masih kurang dekapan kita. Ya, ini usaha. Walaupun sebodoh apapun, sesusah apapun, sesulit apapun dia menghafal, tapi karena terus menerus akan dimudahkan. Tapi orang cerdas akan selesai. Walaupun dia bisa menghafal dalam waktu hitungan menit, tapi kalau nggak murojaah, malas, hilang semuanya. Tapi orang yang bodoh ini, nih, nggak dapat diulang sampai 10 kali belum masuk, 20 kali belum masuk, 30 kali belum masuk. Tapi kan ulang, dapat juga. Dan ternyata yang berhasil itu orang yang istiqomah, daripada orang mungkin kita punya teman mungkin di sekolah, di pesantren, lihat, walaupun dia cerdas, pandai, kalau dia enggak istiqomah, malas tahajud, malas duha, malas segalanya. Coba lihat, walaupun dia biasa saja, enggak pandai, enggak cerdas, tapi istiqomah dia menjaga itu, akan berhasil sampai kepada cita-citanya. Ya dong, insyaallah, yang menjadi nasihat untuk kita semuanya. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Nasir As-Sofar Al-Ansari. Berkata siapa Abu Nasir As-Sofar Al-Ansari? Apa kata beliau? Ya nafsu, wahai jiwa, ya nafsu, wahai jiwaku, la turji apa turhi, la jangan, turhi engkau
mengakhirkan atau menunda fil amali, dalam suatu perbuatan apapun itu. Ini benar, Abi pernah mengalami suatu hal yang memang agak unik ya. Biasanya Abi ketika ngisi acara seperti tadi subuh, taklim atau ngisi pengajian dimanapun, itu Abi selalu menyiapkan sebelum amplop itu yang dikasih oleh panitia atau pengurus, sebelum sampai ke rumah itu Abi selalu buka dan ambil, langsung kita niatkan untuk menzakatkan sekaligus sedekah. Itulah makanya zakat itu hukumnya wajib, sedekah sunnah. Namun ada beberapa cara untuk mengeluarkan zakat itu. Kapan itu? Ketika saat dapat lebih selalu, lebih suci, lebih bersih harta kita yang kita dapat sebelum kita nikmati bersama keluarga. Nabi konsepnya begitu, dapat potong dulu sebelum sampai ke rumah. Begitu sudah selalu itu Nabi siapkan. Kepada siapa kasih? Ya pertama siapa orang yang ketemu itu kita kasih. Itulah rezekinya dan itu adalah kewajiban kita sudah tunaikan. Kayak tadi Noval, Abi aja. Abi kasih siapa tadi? Kasih siapa? Sapa. Pasti di pesona pun begitu keluar sebelum jalan raya kita keluarin uang. Itu pasti. Nah, Abi bilang, nanti aja deh. Enggak, ternyata nanti aja deh. Kasih waktu itu, kasih seseorang yang kita tuju. Di rumah ada Bang Asmin. Ternyata begitu tertunda amal kebaikan yang biasa kita lakukan saat tergerak hati kita untuk melakukan sedekah itu. Ternyata apa yang terjadi? Orang yang kita sedekahi mau kita berikan enggak ada. Sehingga lupa, apalagi setelah lupa uangnya habis juga. Coba, uangnya habis, nggak tahu buat apa. Pikir kita, ya Allah, sesuatu yang tertunda saja itu bisa mundur. Kenapa? Coba kalau kita kasih saat itu, selamat kita. Dan kita sudah punya tabungan, kewajiban kita tunaikan, sedekah kita sudah lakukan, dan akan menjadi keberkahan untuk harta rezeki kita. Jadi beliau itu bicara dengan hatinya, dengan jiwanya. Hai nafsu, karena nafsu itu innan nafsa la'ammaratum bisu. Kalau kita mampu ya memanage nafsu kita akan tunduk. Kalau enggak kita mampu untuk memerangi, itu kan nafsu katifli, seperti seorang anak bayi. Kalau enggak disapih pingin mendil terus. Jadi nafsu seperti itu, apalagi sudah main game, laptop, waduh ketagihan ini. Apapun akan dilakukan, mau ada larangan apa enggak, karena ketagihan nafsu. Itu benar, begitu lewat Abi ya mau dikasih sana deh, tertunda aja Pak, habis, makanya nggak tahu, lupa itu untuk dipakai apa, kok bisa belum zakat, belum sedekah hari itu. Makanya ketika ada keinginan baik, la turhi, jangan pernah ditunda, laksanakan saat itu. Begitu pun tahajud, begitu bangun jam 3, karena sekarang jam 4 lebih 15 menit itu subuh, udah langsung mandi, pecet dengan air hangat, ada di rumah air hangat anak-anak. Enggak, nanti pasang ya, pasang semuanya, minta sama bapak ibunya. Kalau enggak bisa pasang, pakai kompor, dimasak dulu
Ada itu kan untuk fasilitas supaya kita bangun kapan saja, mandi kapan saja enak, nyaman. Ya, tapi ada guru kami Ustaz Arif ini nggak mau beliau mandi pakai air hangat supaya segar fresh kalau malam-malam. Kalau Abi kalau malam memang harus pakai air hangat, tinggal mecet listrik ceklek. Nah, itu air dingin bisa berubah menjadi hangat. Allah, enak jadinya. Jadi enggak sia-siakan. Nanti itu udah, nanti aja deh. Apalagi sudah kita dengar jam, alarm sudah bunyi berkali-kali. Dengar jam itu, tapi dimatiin, tidur lagi. Allah, masih jam 3:30. Selesai, apa yang terjadi? Bangun subuh sudah berkumandang, sia-sia. Ya, semalam terlewatkan dengan tidak menikmati sholat tahajud. Meskipun anak-anak, ya Allah, sampai Abi sudah kasih sanksi nggak berjamaah 5.000, kurang apa itu coba? Nggak jamaah 5.000, masih suka bayar 5.000 dari jamaah. Jangan pernah, itu nggak akan pernah terulang. Begitu kita nanti aja deh. Itu sudah 1 rakaat, 2 rakaat. Coba ada rasa menyesal untuk mengakhirkan satu kebaikan. Udah ada sanksi berdiri, sanksi membaca 1 juz. Lalu dengan sanksi apa? Apalagi yang bisa membuat kita istiqomah, tidak menunda lagi amal kebaikan itu. Coba. Itu nafsunya harus dikalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fil birri, di dalam al-birri kebaikan. Wahai nafsu, jangan pernah engkau mengakhir-akhirkan, menunda-nunda amal kebaikan. Nanti. Wal adli, dan keadilan. Wal ihsani, dan kebaikan. Berbuat adil, wal adli itu melakukan satu pemutusan yang dia memang sebagai seorang hakim, ya, maka jangan sampai menunda-nunda, karena putusan itu amat sangat menentukan pada orang. Jangan sampai membuat resah gelisah, segera diputuskan yang terbaik yang sudah menjadi kebenaran untuk disampaikan. Wal ihsani, dan berbuat ihsan, kebaikan. Fi mahalin, fi pada, fi mahalin. Apa masalahnya? Apa? Situ syarahnya. Fi lutfin warifkin, ya, lembut, dalam kelembutan, menentukan tidak menunda suatu amal kebaikan, kemudian berbuat adil, melakukan terus kebaikan dalam kelembutan. Fakullu di amalin, maka kullu, setiap di yang mempunyai amalin, satu perbuatan, satu aktivitas, fil khairi, di dalam kebaikan. Mughtabatun, dia akan senang. Sesuatu orang melakukan kebaikan yang terus menerus, kemudian dia melakukan keburukan, dia pasti akan gelisah. Begitupun orang yang melakukan terus, misalnya sholat duha, tahajud, berjamaah, enggak melakukan, dia akan ada sesuatu yang hilang. Duha istiqomah, tiba-tiba ada
ada halangan karena acara, pasti menyesal. Dan orang sudah melakukan kebaikan itu akan melahirkan kebahagiaan, kesenangan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini sudah duha. Alhamdulillah hari ini kami bisa bersedekah. Alhamdulillah hari ini gue perkenankan hamba bisa menikmati tahajud, senang. Wa fi balain wa dan fi pada balain bencana atau malapetaka, musibah, wa syu'min dan keburukan kullu setiap di kasalin, yaitu orang yang punya sifat malas. Namun bencana malapetaka bagi mereka, walaupun dia punya amal yang setinggi gunung, ilmu seluas lautan, tapi kalau malas hilang sudah 30 juz mungkin pernah ditinggalkan murojaahnya, mudah selesai saat itu juga. Wal muslifu wa qad tafaqa li fi hadzal ma'na syikrun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat. Mudah-mudahan Allah hilangkan sifat malas kita. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah, ini saya ajarkan kepada anak-anak supaya sifat malas enggak ada di dalam diri kita. Tulis semuanya. Allahumma, ditulis. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau untuk jadi imam diganti nun, bukan a'u tapi na'udzu. Kita langsung buat jamak saja karena anak-anak biasa untuk latihan menjadi imam doa maupun imam sholat. Allahumma, tulis nanti satu-satu. Yang nggak hafal nggak bisa keluar. Yang ada pintu satu, kiri satu. Yang nggak hafal nggak bisa keluar dari pintu itu. Allahumma, ditulis bukan dituliskan. Allah karim. Inna, tulis. Na'udzubika. Na'udzubika minal hammi wal hazan. Namanya pelajaran imla. Kalau dulu di diniyah, Abi waktu sekolah 1 diniyah ya, itu imla seperti ini wajib, harus ada pelajarannya. Imla, menulis Arab dengan tanpa melihat tulisan di kitabnya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Coba dibaca sama-sama. Allah. Wa na'udzubika, ditulis wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika. Ayo, siapa yang hafal? Musa hafal Musa? Coba.
ajzi wal kasal. Yang ketiga, wa na'udzubika minal bukhli wal fashal. Ditulis minal bukhli wal fashal. Terakhir, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini juga bisa untuk doa supaya kita cepat lunas hutangnya. Ya, karena ada satu riwayat, ada seorang sahabat meminta kepada Rasulullah agar diberikan doa bagaimana supaya untuk melunasi hutangnya. Ya, alhamdulillah anak-anak enggak punya hutang ya. Di Pade enggak? Alhamdulillah, anak putra banyak utang. Utang ujian, banyak banget utang ujian. Yuk kita terjemahkan. Allahumma ya Allah, na'udzubika, kami mohon perlindungan kepadamu, minal hammi, min dari al-hammi, kesusahan, wal hazani, dan kesedihan. Kenapa susah? Kenapa sedih? Pasti ada problem hidupnya. Pasti ada masalah dalam dirinya. Enggak mungkin orang itu tiba-tiba sedih, megang Quran juga matanya kosong tatapannya. Ini aja. Kenapa? Lagi galau. Kenapa? Diputusin Mas Tolib. Oh, Ilsa, masih ada Mas Irwan, Mas Maulana lebih cakep. Bismillah. Kemudian yang kedua, ya Rabb, wa na'udzubika minal ajzi, ya Allah, hamba berlindung kepadamu minal ajzi, dari lemah ilmu, lemah rizki, ekonomi, lemah iman. Ajzi, lemah. Wal kasali, dan sifat malas. Ya Allah, hilangkan sifat malas hamba, hilangkan sifat buruknya akhlak ini. Kemudian yang ketiga apa? Wa na'udzubika, hamba berlindung kepadamu ya Rabb, minal bukhli wal fashal. Bukhli, dari sifat pelit. Ada orang yang pelit sampai dia punya kasur dijemur, kemudian kapuknya itu terbang, dikejar kapuk itu. Dia nggak suka berbagi, dia suka minta, tapi nggak suka memberi. Itu orang pelit. Ya, kita dapat kiriman dari orang tua makanan misalnya, ya, jangan pernah kawan kita, apalagi satu kamar, kecuali ikut menikmati itu, walaupun hanya satu bungkus misalnya. Bagi tetap tawari, Mbak mau, ayo makan bareng. Tapi juga jangan terlalu tomak juga temannya. Begitu teman kita kiriman, masih dalam hatinya, pasti ikut makan ini, pasti ikut makan. Ada tomak, ada harapan. Temennya jajan di warung cuma ngeliatin aja, dengan harapan dikasih nanti dari warung. Tomak juga nggak baik, bakhil juga nggak baik. Yang baik apa? Hobi senangnya bersedekah, berbagi, dan tidak mengharapkan pemberinya, itu yang terbaik. Wal fashal, fashal itu apa? Fashal itu gagal meraih cita-cita, gagal meraih mimpinya, gagal menyelesaikan 30 juznya. Ya. Ada yang mengartikan fasal apa Ustaz Noval? Fasal apa selain gagal? Ada yang menerjemahkan serakah, juga ada rakus. Kemudian yang terakhir, wa na'udzubika, dan hamba berlindung padamu ya Rabb, min ghalabatid daini, dari terbelit hutang. Ada orang hobinya ngutang, padahal punya uang, pinjam ya, pinjam dulu, besok lagi minjem lagi, besok lagi minjem lagi. Termasuk ini penyakit, hati-hati.
Dimulai dari minjem baju, padahal punya baju itu. Begitu mau keluar, minjem ya Mbak ya. Hari ini aja. Besok minjem temannya lagi, minjem ya Mbak ya. Ini akan menjadi kebiasaan. Karena ada satu kamar dulu sama Abi di pesantren. Itu ya Allah, jam aja minjem. Mas Farid minjem jamnya, padahal punya jam. Lucu ya. Minjem ya sarungnya. Minjem, nah ini kebiasaan yang nggak baik. Jangan dibiasakan. Nanti akan rumah tangga sering minjem. Padahal punya, padahal bisa untuk membeli. Kecuali memang kepepet. Contoh kepepet itu gimana? Ada kita hajat di rumah kita, ternyata piring sudah tersedia, cendok juga tersedia. Begitu pas saat acara, kurang piring itu boleh kita minjem daripada beli ke pasar yang waktunya nggak cukup untuk jalannya. Begitu mau beli ke pasar, sudah selesai acara, minjem tetangganya, Bu, mohon maaf saya kurang cendok, kurang piring, 10 orang tamunya lebih ternyata dari hitungan prediksi kami yang datang, tolong ya. Nah, kita dengan senang hati juga mau meminjamkan. Paham? Pecah, diganti. Itu boleh. Ya, karena darurat. Min ghalabati daini wa qahrir rijal. Qahrir rijal itu apa? Pemaksaan orang lain atau dalam aturan, dalam apa ya, tidak bebas. Ya, selalu hidup kita diatur. Kamu harus begini ya, kamu harus begini, nggak boleh berangkat kalau jam 8 sampai sini, maka kamu nggak akan dapat gaji, potong gaji. Hidupnya selalu diatur, nggak nyaman, nggak bisa memanage waktunya. Nah, kita ingin bebas dengan segala sesuatu yang kita inginkan, dengan karya kita, ilmu kita, semampu kita, sebisa kita. Nggak ingin dalam kendali orang lain. Paham? Merdeka namanya. Baik, yuk sama-sama mulai. Allahumma ya, hafalnya coba baca setiap habis sholat 5 waktu. Mudah-mudahan sifat malas nggak ada lagi. Yang ada kenikmatan ibadah, kelezatan tahajud, kelezatan duha. Terus semangat kita. Insyaallah sukses apa yang menjadi cita-cita dan impian kita. Fardul majlis, hamdaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh yang anak-anak aridah dan santri yang bukan pengurus boleh meninggalkan tempat, yang pengurus tetap di sini.